والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah ya, malam ini kita sudah taraweh ya pada malam ke-15. Sudah setengah bulan kita puasa, setengah bulan kita taraweh. Semoga Allah menerima puasa kita, Allah menerima tilawah kita, Allah menerima sedekah kita. Malam ini mungkin kita sedikit sharing saja Pak ya. Jadi saya akan sharing tentang salah satu penggalan ya dalam kisah Rasulullah itu dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu ada sebuah momen kecil yang sangat indah ya, yang kemudian momen itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Perang Tabuk itu Pak sekedar gambaran ya, gambaran globalnya itu adalah peperangan yang membutuhkan biaya terbesar di zaman Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah itu membuka donasi. Jadi untuk biaya perang itu buka donasi, buka infak ya, infak fisabilillah. Dan sifatnya wajib, sifatnya wajib. Bahkan tidak hanya yang kaya, yang miskin pun itu wajib sedekah seadanya. Di sini menarik ya. Kalau kita lihat sahabat-sahabat yang ring satu, Pak, gak usah kita tanya ya, bagaimana mereka mengeluarkan harta terbaik mereka. Ada yang kalau dikonversi ke rupiah Pak ya puluhan miliar, bukan puluhan juta, puluhan miliar, puluhan miliar ya. Tetapi yang menarik itu adalah kisah para sahabat-sahabat yang bahasa sekarang itu BU, butuh uang ya. Jadi ada sahabat-sahabat BU itu, tetapi apa? Luar biasa. Ada salah satu sahabat bernama Abu Aqil. Abu Aqil itu dia habis kerja seharian, ya, dapat upah. Ceritanya, upahnya itu nisfus sa'. Nisfus sa' itu Pak, satu sa' itu adalah seperti kita membayar zakat fitrah. 2,5 kilo ya, 2,5 kilo. Dapat upah setengahnya, berarti sekitar 1,2 lah ya, sekitar 1 kilo lebih. Bahasa sekarang Pak, dapat upah 1 kilo beras ya, sekitar 10.000 lah ya, atau 15.000. Itu Pak, habis kerja seharian dibawa ke Rasulullah, dibawa jomplang Pak. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman sodakonya puluhan miliar, yang ini apa? Sedikit. Kayak di sini misalkan ya, Masjid Al-Hakim kan lagi butuh ya untuk pembangunan 12M ya. Ini ada orang sodakoh 5.000 atau 1.000 gitu. Ada nyeletuk Pak. Itu nggak ada gunanya itu. Cuman setengah sok, nggak ada gunanya. Yang sodako banyak pun diceletuk. Wah itu riya, itu riya. Yang nyeletuk memang ya biasa ya, udah terkenal, suka nyinyir, orang munafik, orang munafik, orang munafik. Tapi menariknya Pak, ya menariknya itu kisah Abu Aqil itu sampai Allah turunkan ayat untuk mengabadikan bahwasanya sodakohnya itu bukannya tidak berguna. Bukannya tidak berguna seperti ucapan orang-orang munafik. Dalam surat At-Taubah ayat 79 kalau tidak salah.
alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqah. Dia ada orang-orang munafik yang mengejek para kaum mukminin yang sedekah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sedekah itu, Pak, jangan selalu melihat ukuran nominal. Jangan pernah melihat apa? Nominal. Ini sahabat itu sedekahnya kalau sekarang, Pak, kurang lebih sekitar 10.000. 10.000. Tapi apa? Kita setiap membaca surat At-Taubah akan mengenang kisah sedekah setengah sok itu, 1 kilo itu. Allah abadikan. Banyak dari kita biasanya kalau diumumkan ada donasi ya, berapa puluh juta, ratusan juta, miliaran, keder. Mau sedekah itu nggak punya duit ya. Mau sedekah 1.000, 10.000, 50.000, malu ya kan, malu, kayak nggak ada gunanya sama sekali. Jangan, Pak. Itu adalah was-was syaitan. Itu was-was syaitan. Termasuk yang sedekah gede, gak usah khawatir. Kalau misalkan takut dianggap riya. Sahabat itu sedekahnya di depan Rasulullah, di depan para sahabat semua, Pak. Abdurrahman bin Auf ya, sama Utsman itu sedekah itu 1.000 unta. Kalau itu misalkan dianggap riya ya, ditunjukin, itu gimana caranya mujiinnya, ya kan? Jadi nggak usah takut. Itu adalah was-was syaitan. Was-was syaitan. Kenapa? Sedekah itu dari bahasa Arab artinya siddiq. Siddiq artinya apa, Pak? Jujur. Kejujuran hati. Kejujuran iman. Jadi Allah itu pengen bukti dari kita berupa keimanan. Buktinya apa? Kita amalan sudah nih ya, fisik kita sudah membuktikan dengan sholat, dengan puasa. Allah pengen bukti lagi berupa apa? Harta. Dan harta sesuai kemampuan. Sesuai apa? Kemampuan. Sampai Allah abadikan gitu kisahnya. Yang menarik, ada sampai diabadikan ada 7 orang, 7 sahabat itu nggak punya duit sama sekali. Datang ke Rasulullah nangis. Karena apa? Nggak punya duit, buat dimakan saja nggak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya nggak bisa bawa kalian dalam peperangan. Tawallau, mereka pulang, Pak. Wa a'yuduhum tafidu minad dam'i hazana. Itu kedua mata mereka bercucuran, Pak. Banjir. Tafidu itu dalam bahasa Arab artinya banjir. Banjir, nangis mereka. Nggak bisa apa? Sedekah. Ini kisahnya sebenarnya cukup panjang ya. Kita terbatas oleh waktu. Tapi yang menarik adalah kenapa para sahabat begitu luar biasa? Karena para sahabat itu punya sosok yang memang ditiru. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Terlebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi sebuah sifat al-jud, dermawan itu menular. Coba ya Bapak buka donasi. Itu kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang nulis. Tapi kalau sudah ada yang mulai satu orang, cepat itu menular. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah di bulan Ramadan itu karrihil mursalah, seperti angin sepoi. Saya mengumpamakan seperti AC, Pak. Seperti AC. AC itu kalau ini seandainya nanti ya, konsepnya misalkan ruangan tertutup, dikasih AC, semua kedinginan. Jadi Rasulullah di bulan Ramadan itu tidak ada satupun sahabat yang tidak merasakan kedermawanan Rasulullah. Baik yang kaya, yang miskin, yang butuh, yang gak butuh, semuanya dapat. Padahal sahabat jumlahnya berapa, Pak? Puluhan ribu.
itu menggambarkan bagaimana jud, sifat dermawan Rasulullah terutama di bulan Ramadan. Jadi saat ini kita diajarkan ya sebuah sifat yang mulia, yaitu dermawan. Sebuah sifat dermawan itu sifat yang sangat mulia, yang bahkan tidak memandang agama. Bapak ketemu sama orang ateis ya, Bapak sering kasih ya, itu akan apa? Baik sama Bapak. Ketemu siapapun, orang kafir sekalipun, kita rajin kasih, senang mereka. Sebuah sifat yang memang ini adalah sifat yang semua agama ya, semua lapisan masyarakat itu menerimanya, dan ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun, hanya sekedar memberikan air putih ya, satu butir kurma, itu diajarkan di bulan ini. Maka sebuah pelajaran besar ya, kita masih ada setengah bulan lagi ya. Di bulan Ramadan itu bukan waktunya untuk berhemat, tapi waktunya untuk boros. Waktunya untuk boros. Rasulullah borosnya bukan ini lagi, keterlaluan borosnya. Sampai apa? Seluruh sahabat itu semua merasakan. Kenapa? Karena tahu bagaimana besarnya keutamaan, bagaimana luar biasa keutamaan dari sedekah itu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kultum singkat ini ya, memberikan kita pelajaran besar, dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, Allah menerima tilawah kita, Allah menerima sedekah kita ya, Allah menerima rukuk kita, Allah menerima sujud kita, dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan ya, amalan kita yang masih tidak sempurna, jauh dari kata sempurna ini. Kita tutup kultum kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus